Saya sekarang belum berpikir dan belum memutuskan hal-hal seperti itu. Yang sudah saya pikirkan dan putuskan seperti saya katakan tadi, hidup itu mengalir aja. Di depan kita nih ada banyak aliran, kita mau milih yang mana, yang penting konsisten aja. Nah nanti saya akan sampai di mana. Mungkin jawaban untuk itu mungkin tidak akan pernah ada karena mungkin saya tidak akan ke sana. Atau mungkin jawabannya nanti akan terjadi pada waktunya yang tepat, bukan sekarang. Bicara tentang Mahfud MD dari berbagai penjuru mata angin, very complicated. Pernah di eksekutif ya, sebagai menteri, pernah di legislatif sebagai anggota dewan, pernah juga di yudikatif. Pak Mahfud adalah mantan ketua MK. 3 variabel ini yang saya selalu menyebut bahwa kalau bicara tentang kapasitas, bicara tentang kompetensi, bicara tentang integritas, bicara tentang track record, apalagi gelarnya profesor, ya, ahli hukum tata negara, ini yang saya kira memang Pak Mahfud sudah melampaui itu semua. Saya kira kalau untuk bicara tentang Pak Mahfud sebagai cawapres, ini sebenarnya nunggu garis tangan aja sebenarnya. Nunggu garis tangan, kira-kira adakah menteri ataupun partai yang tertarik untuk mengusung Pak Mahfud bersanding dengan siapapun nantinya di 2024. Nah yang kedua, ketika Nasdem misalnya menyebut secara spesifik Pak Mahfud masuk dalam radar mereka, itu menunjukkan 2 hal sekali. Ternyata Nasdem itu masih gamang. Di antara sekian begitu banyak nama yang muncul, ada AHY di situ, ada AHR di situ. Bahkan beberapa waktu yang lalu misalnya sempat kita dengar ada nama Hovifah dan Andika Perkasa. Belakangan Mahfud. Itu menunjukkan bagi Nasdem bahwa di antara sekian begitu banyak nama, ini akan diadakan semacam beauty contest itu. Kira-kira siapa yang dianggap mampu menutupi lubang elektoral yang tidak dimiliki oleh Anies Baswedan, kan begitu ceritanya. Tapi kan yang menjadi problem mendasar adalah kan Nasdem tidak bisa memutuskan secara spesifik siapa yang bisa mendampingi Anies. Anies juga perlu berkomunikasi dengan partai-partai pendukung politik lainnya, terutama PKS dan Demokrat, yang sampai hari ini juga punya keinginan, punya intensi untuk memajukan kader mereka untuk maju dalam pilpres. Saya kira Pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami. Dan kenapa? Beliau adalah seorang punya pengalaman empirik di dunia birokrasi yang juga sejak zaman pemerintahan Gus Dur ya. Dan juga dia dari kalangan kampus yang sangat-sangat kredibel. Dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan sangat sekali lagi sangat kredibel, dan kita lihat juga integritasnya juga sangat baik, sehingga itu malah itu juga menjadi satu yang menjadi pertimbangan kami. Tetapi juga tak kalah lain adalah tokoh-tokoh yang lain selevel sebesar semacam Pak Mahfud MD, dan saya secara pribadi kenal baik sama Pak Mahfud. Jangan-jangan Pak BKH, Pak Mahfud ini mau jadikan ini panggung untuk calon wakil presiden atau calon presiden. Bagi saya itu pun biasa. Kalau toh itu saya bilang itu hak beliau dan beliau pantas untuk itu. Tapi itu dulu, saya ngomong yang dulu. Iya kan Pak? Seperti Pak Mahfud bilang anggota dewan tadi kan? Ya, dulu. Itu kan dulu. Ini juga dulu. Saya masih ingat Pak Mahfud sudah siapkan baju putih kan? Kubu Demokrat sampaikan plan B istana untuk Anies Baswedan, jadikan Mahfud MD cawapres. Dikutip dari gelora.co, politisi Partai Demokrat Suyoto menyampaikan plan B istana untuk pencapresan Anies Baswedan, yaitu mendorong Menteri Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon wakil presiden. Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang disodorkan untuk menjadi cawapres Anies Baswedan kemungkinan adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ini tidak disebutkan Suyoto secara langsung, namun berdasarkan berita yang beredar dan bahkan Nasdem juga mempertimbangkan, semakin menguatkan dugaan bahwa menteri yang dimaksud adalah Mahfud MD. Makanya melihat elektabilitas Anies terus maju, mereka ada plan B dengan menyodorkan Menteri Jokowi menjadi wakil Anies. Waspadalah, ucapnya dikutip dari Twitter _Suyoto Kamis 13 April. Hal ini disampaikan Suyoto menanggap pengamat politik Refli Harun yang menilai bahwa istana tidak senang dengan pencapresan Anies karena menginginkan agar rezim tidak berubah. Refli Harun mengatakan bahwa semua orang tentu tahu majunya Anies di pemilihan presiden 2024.
tidak disukai oleh pihak istana lantaran rezim berpotensi berubah. Padahal kita tahu istana memang tidak happy dengan Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies adalah tokoh yang dianggap bisa mengubah rezim hari ini, kata Refli di channel YouTube pribadinya dikutip tajukpolitik.com Senin 10 April. Mereka menginginkan rezim itu tidak berubah, tambahnya. Ia menyebut jika masyarakat sekarang membutuhkan perubahan rezim dengan mengukir kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi yang turun menjadi 62,1%. Maka kita tidak punya alternatif kepemimpinan ke depan yang barang jauh lebih baik dan jangan lupa tingkat kepuasan terhadap pemerintah sekarang turun tinggal 62,1%, ujar Refli. Artinya kita memang butuh sebuah pemerintahan dan rezim yang baru, barangkali jauh lebih baik, sambungnya. Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang disodorkan untuk menjadi cawapres Anies Baswedan kemungkinan adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ini tidak disebutkan Suyoto secara langsung, namun berdasarkan berita yang beredar dan bahkan Nasdem juga mempertimbangkan, semakin menguatkan dugaan bahwa menteri yang dimaksud adalah Mahfud MD. Makanya melihat elektabilitas Anies terus maju, mereka ada plan B dengan menyodorkan Menteri Jokowi menjadi wakil Anies. Waspadalah, ucapnya dikutip dari Twitter _Suyoto Kamis 13 April. Hal ini disampaikan Suyoto menanggap pengamat politik Refli Harun yang menilai bahwa istana tidak senang dengan pencapresan Anies karena menginginkan agar rezim tidak berubah. Refli Harun mengatakan bahwa semua orang tentu tahu majunya Anies di pemilihan presiden 2024 tidak disukai oleh pihak istana lantaran rezim berpotensi berubah. Mereka menginginkan rezim itu tidak berubah, tambahnya. Ia menyebut jika masyarakat sekarang membutuhkan perubahan rezim dengan mengukir kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi yang turun menjadi 62,1%. Maka kita tidak punya alternatif kepemimpinan ke depan yang barang jauh lebih baik dan jangan lupa tingkat kepuasan terhadap pemerintah sekarang turun tinggal 62,1%, ujar Refli. Artinya kita memang butuh sebuah pemerintahan dan rezim yang baru, barangkali jauh lebih baik, sambungnya. Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang disodorkan untuk menjadi cawapres Anies Baswedan kemungkinan adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ini tidak disebutkan Suyoto secara langsung, namun berdasarkan berita yang beredar dan bahkan Nasdem juga mempertimbangkan, semakin menguatkan dugaan bahwa menteri yang dimaksud adalah Mahfud MD. Makanya melihat elektabilitas Anies terus maju, mereka ada plan B dengan menyodorkan Menteri Jokowi menjadi wakil Anies. Waspadalah, ucapnya dikutip dari Twitter _Suyoto Kamis 13 April.